Boleh baca ya, Ustaz? Ya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah la hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat inilah alhamdulillah pada malam ini kita semua dapat kumpul, dapat hadir dalam rangka rapat yang insyaallah mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam teriring dan tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat untuk segenap para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul Makaramin, para alim ulama, para guru, para hadirin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Rasyidi HS. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dapat memimpin kita semua. Juga yang terhormat Bapak Ketua DKM Baitur Rahman, yaitu Bapak Haji Syahid bin Anu ST. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 03 Bapak Haji Royadi. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Serta yang saya hormati Penasehat Masjid Bapak Haji Uki Siswanto, Bapak Bendahara Masjid Bapak Husin Subagio, serta yang saya hormati para Bapak Ketua RT dari RT 01 hingga RT 08 yang mohon maaf satu persatu tidak saya sebutkan, namun insyaallah beliau-beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Seksi Ubudiyah Akinal Kiram Bapak Guru Taufik Surahman SPDI, juga Bapak Mustafa selaku PHBI, serta hadirin jamaah yang insya Allah pada malam ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat gabung. Juga selamat atas suksesnya perjalanannya, yaitu sebulan ini kita melaksanakan acara pemilihan ketua RT dari RT 01 hingga RT 08 di lingkungan RW 03 ini. Tentunya kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para ketua RT, baik ketua RT terpilih maupun ketua RT yang lama. Mengucapkan selamat datang khususnya ketua RT 03 Bapak Marudin Firdaus. Alhamdulillah selamat gabung PRT ya. Kemudian Bapak Ketua RT 04 yaitu Bapak Oman Lukmana, alhamdulillah hadir. Juga ini kelewat ini Bapak Ketua RT 01, soalnya mukanya nggak asing. Yang tadinya sekretaris saya Ketua RT. Iya, Bapak Ketua RT 01 ini Bapak Samsul Basri. Para Bapak Ketua RT yang alhamdulillah yang lama, RT 38 juga alhamdulillah hadir Bapak penasihat kita Bapak Dr. Andas Tawaludin MPD. Disebut belum? Ini ada sebut belum? Ya. Ini Bapak Ketua dari RT 01 hingga RT 08 Pak Ustadz. Ya, semuanya, dan Bapak Zaini selaku pengurus RW, dan semuanya yang insya Allah pada malam ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para bapak-bapak sekalian.
Alhamdulillah. Ini Pak, monggo Pak, Bapak samping kau Pak. Alhamdulillah, sebelum rapat ini dimulai, marilah kita awali dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini pada malam ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli ajma'in. Niyati salamah wa sifah wa barakatuh fid dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah wa ila hadratin Nabi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, baiklah kepada para bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Selamat datang kami ucapkan kepada pelindung kita yaitu Bapak Bahrum Saka serta Bapak Ketua RT 01 yaitu Bapak Saita Sasmita. Alhamdulillah hadir beliau. Baiklah kepada para bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sesuai agenda rapat kita pada malam ini. Malam ini kita baru mulai yaitu pembentukan kepanitiaan Idul Adha atau Kurban 1443 Hijriah. Mohon maaf mungkin agak kedengaran bukannya mindeng. Agak waktunya agak terlalu mendekat untuk Idul Adha karena kita menunggu hasil daripada yaitu acara pemilihan RT. Alhamdulillah sudah kita selesaikan dari Bapak Ketua RW. Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk itu tentunya kami menyambut dengan baik atas nama pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman. Untuk itu pada malam kesempatan ini agenda rapat kita yaitu pembentukan kepanitiaan Idul Adha atau Kurban 1443 Hijriah di Masjid Jami Baitur Rahman ini. Tentunya dalam hal ini rapat akan dipimpin oleh Bapak Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman yaitu Bapak Haji Sahid Winarno SD. Untuk itu kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 03, Bapak Dirjen serta staf jajaran. Kami menghormati Bapak pelindung dan juga seperti yang telah disampaikan oleh saudara saya bahwa sudah disampaikan pembukaan tentunya sudah dijelaskan berkaitan dengan tentang isi dari barisan. Syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir ini dalam rangka memenuhi undangan kami pada malam ini. Insya Allah kita bisa dapat bermusyawarah dan mufakat untuk membentuk kepanitiaan dari itu atau itu.
tidak ada salahnya supaya ada selalu penyegaran setiap tahunnya ada suatu pembinaan kepanitiaan. Ya, mudah-mudahan nanti kepanitiaan ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan, karena apa yang kita hadapi adalah nanti setelah kita melakukan sholat Aid Idul Adha dan kita langsung untuk melaksanakan pengambilan korban. Sasaran utama dalam pembagian hewan korban tentunya fakir miskin. Kemudian untuk itu tentunya dengan dukungan ataupun bantuan dari semua bapak-bapak RT yang ada di sini, kami mengharapkan nanti menyampaikan daftar fakir atau fakir miskin, artinya nanti mungkin dalam pelaksanaan ada apa ya, petunjuk teknisnya. Setelah pembentukan panitia ini tentunya nanti ada rapat-rapat ataupun paling tidak rapat teknis untuk bagaimana cara pelaksanaan yang disampaikan secara umum. Nah, untuk itu memang kami sampaikan juga bahwa kami telah berdiskusi dengan beberapa orang, dan tadinya ini bukan merupakan suatu keharusan, tapi sudah memungkinkan karena kemarin pada saat Idul Fitri tidak ada kepanitiaan. Nah, untuk Idul Adha ini kebetulan ada mirip yang kalau Idul Fitri itu ada jamaah bas, tapi kalau Idul Adha ada yang katanya masalah pembagian bagi kurban. Banyak juga ayam yang sangat besar di situ. Tentunya kemarin kita sudah berdiskusi sama beberapa pengurus, kesimpulannya mengusulkan, jadi sudah mengusulkan dengan kepanitiaan itu berlanjut dengan adanya musyawarah mufakat ini, kami minta perpanjangannya bagaimana terbaik yang terkait dengan bagaimana untuk panitia lagi atau cuma tanggal sulam atau sebagainya, supaya terlihat bahwa panitia itu lebih segar kembali. Karena mungkin apakah kemarin dilihat dalam kepanitiaan itu juga ada kekurangan dan sebagainya, nanti itu untuk pelaksanaan Idul Adha sebenarnya lebih baik yang seperti yang kita harapkan. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Gimana ini mohon sarannya bagaimana akhirnya kita selalu mengakomodasi kaitannya dengan musyawarah mufakat tadi. Ini kami sampaikan, dan juga kami mengharap saran-saran atau panitia juga untuk cara apa ini supaya kita lihat secara bersama itu kelihatan. Itu yang kita harapkan. Kalau lebih dulu itu kalian juga lebih enak, kan menjaga kebersamaan susah sekali. Kita harus jaga, memang perjalanan kita itu pasti ada kekurangan, dan mungkin sebagai tua juga banyak kekurangan yang sekali terbaik, tapi yang penting kita jangan sampai membuat kekurangan, dan artinya jadi maksud tidak ada sengaja dan membuat kekurangan. Nah, ini gimana setelah itu kami harapkan untuk masukan-masukan untuk pembentukan demikian yang perlu kami sampaikan. Yang pertama nanti mungkin saya bisa lanjut yang lain-lainnya.
Demikian mukadimah yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM kita, yaitu Bapak Haji Syahid bin Ano ST. Itu sebelum kita melaksanakan kepada poin inti, yaitu pembentukan Kepanitiaan Idul Adha, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM kita untuk lebih sebelumnya, yaitu saran atau pandangan atau saran. Untuk itu pertama kami persilakan kepada guru kita Mukarram Ustaz Muhammad Rosidi HS untuk memberikan pandangannya. Itu kepada beliau kami persilakan. Yang lain dari Pak Ustaz nanti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Untuk memenuhi undangan kami pengurus kita dan Roman, terutama bapak-bapak pengurus RT. Alhamdulillah. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, mudah-mudahan berlimpah syafaatnya, barokahnya kepada kita semua. Amin. Dan terhormat kepada Bapak Ketua DKM, juga yang berkepentingan, yaitu Bapak Ketua PHBI, Bapak Mustafa. Kalau dia mana nih? Anaknya jemput, makanya diikat jadi nggak jemput. Yang terhormat Bapak RW kita, Bapak Haji Royadi, serta aparat para RT yang terpilih. Alhamdulillah, wajah-wajah baru ya, walaupun lama tapi mudah-mudahan kantongnya baru. Bapak RT 1 apa namanya ya? Saita. Masih Bapak Kan belum Samsul. keluar masa jabatannya. belum dapat stempel bisa. Berarti yang dapat operasional ntar masih sakit. Iya, masih lah. Tapi tetap saya kebagian. Daripada rame Bapak kedua-duanya, Bapak RT 1 yang terpilih maupun yang lama, RT 2 juga yang terpilih maupun yang lalu, bolak-balik. Bapak RT 3 4 ya, RT 3 ya, Udah kenalan RT 3 udah kenal ya, Bapak Bahrudin, alhamdulillah. Juga Bapak Oman, Mamang Oman, alhamdulillah. Mamang enak ya, orang Sunda itu Mamang. Akang ganteng. Bapak RT 8, Pak Sudarto, alhamdulillah. Juga Bapak Ketua Pembangunan yang sedang melaksanakan pembangunan ini, alhamdulillah sudah hampir rampung, sukses. Juga Bapak Penasehat Masjid Jami Baitur Rahman, Bapak Haji Upi yang selalu setia mendampingi kami semua. Bendahara Bapak Usul Subagio, juga semua lah yang hadir sini, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tadi sudah diutarakan sama Ketua DKM bahwa memang sudah menjadi agenda kita ya, bukannya Idul Fitri, bukannya Idul Adha, ini merupakan kerja tahunan buat pengurus, baik pengurus masjid maupun pengurus RT RW, baik ulama maupun amaro. Allah tempatkan di momen-momen seperti ini supaya terjalin kebersamaan dan mudah-mudahan kita selalu harmonis. Tentunya dengan kebersamaan pasti
rahmatun wal furqatu adzabun. Kebersamaan itu akan membawa rahmat Allah, tapi berpecah belah akan mendatangkan azab dari Allah SWT. Tapi alhamdulillah malam ini kita masih dalam keberkahan Allah. Nyatanya ulama dan umaro, ulama yang tercantum dalam kepengurusan masjid itu termasuk ulama, orang-orang yang mempunyai kepahaman dalam bidangnya masing-masing. Juga dalam KRTA juga seperti itu disebut umaro, masing-masing punya momen sendiri-sendiri, masing-masing punya tugas sendiri sesuai dengan ajakan Allah kepada kita semua. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, kita semua taat kepada Allah. Wa atii'ur rasul, dan taat kepada Rasul. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Kita semua nyatanya sudah Allah berikan nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah kamu. Asbabun nuzul ini adalah menunjukkan, menandakan bahwa berkaitan dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian kita semua diperintahkan untuk berkurban bagi yang mampu. Yang nggak mampu ya potong ayam aja lah, ya. Nanti sama siapa yang nyerah ayam, ART. Jadi bagi yang mampu, kita sebagai amil, baik amil masjid, pengurus masjid juga amil, pengurus RT RW juga amil, wajib untuk mendatangi khudh min amwalihim, datangi mereka, ambil suara mereka, para warga kita, jamaah kita, umumkan secara aklamasi di masjid, mengundang, menghimbau, memberitahu bahwa saat ini sudah hampir dekatnya acara Idul Adha. Kita ngajak kepada jamaah dan warga masyarakat supaya yang mempunyai kelebihan rezeki untuk mengorbankan hartanya sedikit, membelikan hewan kurban. Kalau kita bahas tentang kurban, tentunya banyak nanti membuat rikuh kepanitiaannya. Artinya korban itu ada korban akikah, ada korban nazar, ada korban wajib. Kalau kita jelasin nanti kepanitiaannya itu harus detail cara mencatatnya, mana yang korban wajib, mana yang korban nazar. Korban wajib hartanya sudah ada, uangnya sudah ada saat ini, acaranya masih jauh, itu korban wajib, persiapannya sudah ada. Sedangkan korban nazar, seorang yang rezekinya masih di awang-awang, punya rencana, cita-cita, saya aja, saya berniat kalau nanti bisnis saya goal, kalau nanti pada waktunya potong gembel. Begitu. Singkatnya begitu kalau perbedaan antara korban wajib dan korban nazar. Nanti disebutnya juga di sana pas pemotongan, inilah korban wajib dan ini korban nazar, supaya tidak salah paham. Kalau korban wajib sesungguhnya harus diserahkan semua. Yang motong itu nggak boleh makan. Makanya ijabnya sesungguhnya kalau dalam syariat Islamnya itu, saya membeli hewan kurban ini untuk dipotong pada hari Idul Adha. Jadi jangan buat korban, itu namanya korban wajib, karena kewajibannya sudah ada pada dirinya. Saya membeli hewan ini untuk dipotong pada waktu Idul Adha.
sesungguhnya belinya seperti itu ijabnya sama si tukang penjual. Kalau korban nazar itu korban yang spontan, rezekinya masih di awal-awal tapi kita punya rencana, azam namanya. Azam kalau saya punya rezeki nanti besok, karena waktunya diulur sampai tasrik tuh, sampai tasrik. Kalau hari H itu nggak bisa motong, belum datang juga rezekinya, masih ada 3 hari untuk hari tasrik. Makanya ada orang motong yang setelah lebaran pada motong sendiri-sendiri, tapi kurang keberjamaahannya, kurang kebersamaan. Artinya barangkali untuk keperluan karyawan, untuk keperluan pegawainya. Makanya ini dari dulu dibahas tentang itu. Maka itu mudah-mudahan dari nanti terbentuknya panitia ini seperti proses pembagian ya. Proses pembagian itu juga kemarin agak apa ya? Agak kurang harmonis lah sebenarnya. Maka itu nanti dibahas lain pasal. Itu karena dari saya barangkali silahkan dilaksanakan. Kayak nyambung kemarin saya dimandati sama PHBI untuk mencari khotib. Karena sebelum motong kambing itu kan sholat dulu ya. Khotibnya insya Allah saya kemarin sudah ke sana. Ustadz Haji Hadi Karyadi. Ustadz Haji Hadi Karyadi. Ustadz Haji Hadi Karyadi. Yang bahasanya lebih lantang. Beliau juga sudah haji. Pas begitu kemarin saya nyari sapinya mahal-mahal, jadi nggak jadi beli. Saya mampir ke tempat beliau. Pas pulang ke rumah, nyatanya sudah ada orang yang melamar saya untuk di Al-Ikhlas di lapangan Bina Marga. Saya khotib di sana. Makanya saya nggak bisa nemenin Pak Haji. Pak Ketua nggak bisa nemenin di sini. Makanya nanti dalam pemotongan atau apa ijab kabulnya kami serahkan sama Pak PHBI maupun yang potensi ya Budiah lah. Saya serahkan ke Budiah untuk melaksanakan ijab kabul. Jadi saya bukan wewenangnya di situ, ini wewenangnya Budiah yang harus melayani para pengorban itu supaya bisa menjadikan ijab kabul. Karena itu beliau juga ustadz, mungkin ya ilmunya sudah siap. Ya barangkali saya nggak perlu nuntun lagi. Kalau ustadz dituntun ustadz kan nggak lucu ya. Karena itu saya serahkan kepada beliau. Ya beliaunya nggak ada sih. Maka itu mungkin saya juga habis khotib di sana, kemudian saya balik lagi ke sana. Karena di sana saya diminta suruh ijab kabul. Ijab kabul di jamaah saya sana itu Pondok Kelapa ada 3-4 sapi. Itu tolong Pak Ustadz sampai 3 kali minta tolong dan saya harus nyaut kan gitu. Nah itu barangkali nanti di hari hanya sholat Idul Adha maupun Idul Kurbannya saya nggak ada di sini, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas ya. Nanti koordinasi aja sama Ustadz Taufik, ada Pak Ustadz Udin Maulana juga di sana. Mudah-mudahan bisa kolaborasi bantu dibantu sama sekretaris kami. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kepada semua undangan yang hadir. Kalau nanti di hari khas saya nggak ada di dalamnya, ya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair
Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Prof. Ustaz Muhammad Rosyidi HS atas segala pandangan serta masukannya yang baru saja telah disampaikan oleh beliau. Baiklah, kepada para bapak sekalian, untuk itu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Ketua RW kita, yaitu Bapak Haji Royadi, untuk memberikan pandangan serta sambutannya. Untuk itu pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada sedikitnya ada rapat ya, dan itu mungkin sudah ada ya, mungkin yang panitia yang akan dicalonkan. Ini saya rasa nanti disebut saja siapa, jadi kita ya nunggu kompakan. Setelah disebut kompak silakan saja. Ya, itu saja menurut saya, karena memang sudah istilah kata ada bayang-bayang kajian siapa atau siapa. Nanti masalah setuju atau tidak setuju ya silakan kesepakatan kita masing-masing RT. Ada usulan-usulan yang lebih baik ya silakan saja ya, mungkin saya tidak panjang lebar, hanya itu silakan saja dilaksanakan nanti pemotongan secara tertib dan secara kompak ya, lebih kompak lagi. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan aman. Itu aja mungkin dengan saya dari para panitia, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW kita yang telah memberikan sambutannya serta pandangannya. Baiklah, kepada para bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya barangkali langsung untuk rapat ini dikembalikan kepada Bapak Ketua DKM sebagai pimpinan rapat. Untuk itu pada beliau kami persilakan. Untuk Bapak yang belum memberikan sambutan nanti di sesi berikutnya. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah dari Pak Haji mana tadi telah menyampaikan kita memang baru diskusi seperti yang saya menilai tujuannya untuk apa ya, mudah-mudahan tapi tidak artinya kalau masukan dari panitia itu bagaimana terbaiknya gitu. Kalau saya berpikir supaya kita nanti bersama kita dapat kebersamaannya dan nanti kok ada suara itu udah dibentuk dulu enggak, ini belum bentuk. Sarannya sebagai saran, kalau memang perlu direvisi atau perlu ada saran silakan. Saya sampaikan bahwa kepanitiaan Idul Fitri dengan Idul Adha itu hampir mirip gitu saja. Jadi kepanitiaan kemarin sudah Idul Fitri jalan, Idul Adha apakah ada perubahan? Kami persilakan kita santai-santai aja di hidupnya, ya. Nggak usah terlalu kita kan merupakan kerjaan kita semuanya itu, jadi dari kita untuk bisa. Mungkin ada saran-saran dari bapak-bapak, terutama bapak-bapak RT, atau gimana nih RT 1 dan mulai dari RT 1 masalah hubungan aja kepanitiaan itu apa kira-kira. Dari kemarin kan nih sudah ada kepanitiaan ini apakah mau dilanjutin nanti tadinya yang bidang pasnya nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati KM Masjid Rahman, Sunarno, Pak Terus yang saya hormati Sehat Iswanto, Bapak Saudin, Pak Madi, saya yaitu Ketua PHBI Bapak, juga yang saya hormati Bapak Ketua RW 3 Bapak Haji Wayadi, dan juga yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 hingga RT 08, dan juga bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, yang mungkin tidak saya sebutkan nama satu, namun tidak mengurangi rasa semangat batin saya. Beliau Bismillahirrahmanirrahim. Terutama dan paling utama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan hendaknya dengan izinnya lah kita bisa hadir, walaupun ya karena saya mohon maaf tadi agak telat karena saya memang baru datang. Terima. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala Muhammad. dan keluarganya serta mengikutnya hingga akhir zaman. Menyimak apa yang telah disampaikan daripada Ketua DKM dan juga dari guru kita Pak Ustadz Sidi serta Pak RW tadi, yang sebenarnya memang kegiatan ini sudah menjadi rutinitas daripada kegiatan kita setiap tahun, yang memang selalu ada dan kita adakan di Masjid Baitur Rahman ini. Idul Kurban ataupun Idul Adha itu setiap tahun pasti ada, dan kita alhamdulillah sebagai pengurus masjid maupun pengurus RW RT di RW 03 ini selalu kompak dan berkoordinasi untuk itu, sehingga setiap tahunnya tidak pernah lewat, pasti ada kepanitiaan yang kita bentuk di Masjid Baitur Rahman ini. Untuk itu menanggapi ataupun menyikapi daripada usulan daripada Ketua DKM tadi, yang mana beliau mengusulkan kepanitiaan yang pernah yang lalu itu menjadi panitia di Idul Fitri, seyogianya beliau sarankan melanjut ke Idul Adha gitu ya Pak. Ya, betul. Ya, kalau pendapat dan masukan dari saya pada saat itu, saya kan sebagai koordinator BAS, berarti saya masih masuk di dalam panitiaan, cuma ya saya memberikan masukan, oleh karena saya ini kan ya waktunya kadang-kadang juga banyak nggak adanya, nggak sempatnya. Jadi untuk kelanjutannya saya mohon ya, kiranya kalau memang ini saya mungkin ada keberatan, jadi silakan diganti, dan saya pasti akan mendukung dan ikut serta dalam apapun yang akan nanti dilaksanakan di sini. Jadi koordinator nanti, yang koordinator kemarin di Idul Fitri, koordinator BAS, berarti ada di koordinator hewan kurban ya.
teruskan aja Tela. Iya, lanjut. Orang asik kok. Ya seandainya ada usulan diteruskan, berarti nanti harus ngikutin koordinator. Iya. Lanjut. Kalau misalnya saya mempunyai inisiatif seperti ini, kita musyawarah sepakat, berarti harus ngikutin saya. Iya. Lanjut. Lah benar cuma ada koordinator. Ya, Siap, Pak gitu. Koordinator. Kalau nanti misalnya nggak sepakat, berarti ya nggak bisa saya. Siap, Pak Koordinator. Modus aja. Nanti yang saya sampaikan ya. Nanti mudah-mudahan ya apa yang kita laksanakan di masjid ini akan selalu dilancarkan dan diberikan satu kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan kita laksanakan, kegiatan yang akan kita laksanakan akan berhasil dan selalu amanah. Yang pasti saya kepingin kita menjadi amanah apa yang kita lakukan. Amin. Ingin ya, udah kepengen. Kepinginnya gitu. Iya. Ya, mohon maaf. Harus. Harus. Lanjut. Saya rasa yang saya sampaikan itu sedikitnya ya itu aja. Kalau misalnya nanti ada kira-kira yang kurang berkenan ataupun tidak berkenan terhadap apa yang saya ucapkan ataupun saya itu jangan diambil hati. Iya. Apa ini intinya? Intinya kalau saran saya dibentuk aja lagi kepanitiaannya karena kan ini ada hadir semua nih, ada RT baru juga ya, maksudnya biar nanti mereka itu bisa merasakan. Dan sebenarnya sih bukan bisa merasakan karena memang setiap tahun mereka udah merasakan juga ya. Mau kemana sih bang? Mau kabur? Ini lagi. Jadi saran saya kalau misalnya disepakati itu di aja bentuk baru aja. Itu aja yang saya sampaikan. Lebih kurang Baik, setelah kita mendengarkan kalau nggak ada lu nggak ramai. Betul. Iklan ya, iklan. Sebelum kita berlanjut kan, nanti kita pengennya urut ya RT 1 dan RT 2. Tapi tidak salahnya supaya sekretaris ada kepanitiaan yang kemarin ini. Siap, Pak. Ada yang Idul Fitri untuk dibacakan aja gitu ya. Pembandingan ya. Ya. Kebetulan tadi udah saya siapin di counter. Ini barusan saya suruh ambil konternya lagi nutup, Pak Haji. Jadi saya Nggak ada nih. ketinggalan, Pak Haji. Ya nggak salah ini Ya, perbedaan. Operator itu hafal itu. Iya. Udah berubah semua aja kan ini ya. Kira-kira kan diingat-ingat ya tidak? Ada penasihat pelindung juga kan? Iya, betul, Pak Haji. Terus memang saya sendiri juga hafal kan. Terus ada ketuanya kemarin. Ada ketuanya. Jadi ketua panitia PHBI, ketua panitia itu dipegang langsung oleh ketua seksi panitia PHBI Iya. gitu. Nah, Itu Bapak kira-kira ini Mustafa satu-satu juga ketuanya. ya, supaya ini nanti lainnya kan bisa disesuaikan gitu ya. Betul. Kira-kira saya mohon sarannya bahwa kemarin saat kepanitiaan Idul Fitri ketua untuk Panitia. ini Bapak Mustafa, kira-kira apakah ada usulan yang saran dan sebagainya? Kami silakan untuk memberikan saran. Lanjut. Lanjut. Kalau gitu lanjut aja Pak. Terus kita masuk ke program yang udah dekat ini aja Pak. Jadi untuk kepanitiaan kita lanjutkan ya. Jadi intinya kemarin kalau nggak kita rubah aja yang dari gas menjadi Idul Adha. Iya, iya. Sepakat ya, supaya meningkat waktu. Meningkat waktu ya. Iya. Nah tentunya alhamdulillah memang sudah aklamasi seperti yang kita lanjutkan kepada Idul Fitri berlanjut
lanjut ke Idul Adha. Nah, saya mohon nanti karena sudah disetujui ini ketua panitia nanti segera membentuk apa sih rencana kerjanya itu. Jadi nanti kita juklaknya itu nanti saya minta ada pertemuan lagi karena mengingat 10 hari lagi nih. Apa yang harus kita siapkan? Antara kita segera mungkin kita melakukan ada publikasi untuk himbauan-himbauan korban. Cara apakah nanti dengan speaker, masjid, dengan pamflet-pamflet di pinggir-pinggir jalan, dengan surat-surat pemberitahuan ke warga. Tahun kemarin kan ada itu aja bisa di minimal itu dilakukan lagi pemberitahuan untuk membangun masjid akan melakukan Korban. menerima dan menyalurkan korban. Nah selain itu tentunya juga harus segera melaksanakan atau mengadakan rapat-rapat tertentu ya untuk membahas secara teknisnya tadi mutlaknya. Itu mungkin yang harus kita siapkan. Kalau tempat sih mungkin sudah siap di masjid di sini. Nah tadi malam wah ini Pak RT 3 Nggak ada bangkunya udah Pak. Bangku. Bangku lah. Ini saudara Bapak bidang peribadatan tadi Ustadz Rosidi yang mana tahun kemarin kan sebagai pemandu untuk korban. Ternyata pada momen sekarang ini kita hadir ini bisa dibicarakan dengan ketua. Jadi siapa yang memandu untuk menghadirkan Pak Ustadz dan ya nanti lapor sama Pak Ketua ya kayaknya isu yang paling penting di situ yang memandu untuk tidak kabul untuk penyembuhan. Nah ini kan mohon juga secepat mungkin segera mungkin nanti Bapak RT 1 sampai 8 untuk memberikan daftar-daftar mustahik itu. Mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi. Terutama yang kita terima itu paling yang fakir miskin gitu. Terutama itu, tapi nanti kalau ini nggak ada salahnya nanti bisa semua bagian. Nah satu, kedua saya juga mengingatkan kepada ketua nanti tolong perhatikan juga nanti memang yang biasanya ada cadangan jangan sampai berlebihan gitu. Yang dimaksud berlebihan itu jangan sampai nanti kita memang ada biasanya ada warga di luar RW 03 yang datang satu. Menurut pengalaman hemat kami pada tahun kemarin memang ada RT dari daftar RT itu belum tercover di dalam listnya yang disampaikan sehingga di situ ada yang ada kekurangan mungkin porsinya sangat besar. Dan kedua nanti supaya nanti masalah pembagian dagingnya ini jadi korban itu diatur sedemikian rupa dan sampai nanti ada yang porsinya berbeda-beda. Ini yang kemarin kebetulan kita dapat masukan itu, jadi nggak ada salahnya kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan yang kita lakukan di tahun kemarin itu tidak terulang kembali di tahun yang sekarang ini kan itu yang itu dan sampai nanti yang punya hak malah nggak ada kelewatan gue kelewatan nggak ada apa. Nah, ini Pak RT pasti pusing nih gimana caranya kan yang juga nggak ada apa. Padahal datanya itu sudah terdaftar di situ di daftar Pak RT tadi. Kalau orang bangga waduh mungkin dengan bisa memberikan yang kekurangan tadi kan Pak RT akan melakukan sesuatu supaya dapat, tapi kan paling nggak mengurangi tandingnya itu yang lain. Ini kemungkinan kemarin ada masukan yang begitu, jadi saya mohon lebih komplit lah saya itu ada yang berjalan, terutama misalnya saya ulang kembali fakir miskin diutamakan. Ya, alhamdulillah kalau memang itu nanti kita serahkan dan merupakan sudah kesepakatan hasil musyawarah
panitia kami persilakan untuk memberikan gambaran kira-kira bagaimana nanti kelanjutan untuk persiapan Idul Adha dan Idul Kurban. Tadi sudah disampaikan, kemudian bisa membantu kaitannya dengan khotibnya, terus tadi pemandunya, dan nanti jadwal itu nanti saya pikir bisa disiapkan sebelum jauh-jauh hari sebelum Idul Adha. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kembali untuk memimpin atau menjadi ketua HBI hari raya Idul Adha. Pertama kami menghormati Ketua DKM Bapak Haji Jamal menghormati guru kita Bapak Ustaz Muhammad Rasul IAS, yang saya hormati Ketua RW kita 03 Haji Bapak Rayadi, yang saya hormati Ketua sebagai pelindung saudara kita Bapak Barunsa, penasehat kita Bapak Sawaludin, Ketua Sawaludin, Bapak Haji Siswanto, yang saya hormati rekan-rekan saya, saudara saya dari RT 01 hingga 08 yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau. Selawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad menindaklanjuti apa yang dibicarakan oleh Ketua DKM kita untuk melanjuti saya sebagai Ketua HBI untuk periode Hari Raya Idul Adha yang kemarin saya sebagai tunjuk sebagai koordinatornya yaitu RT 1 Bapak Saita. Kalau tadi kan bicaranya dia kan masih siap atau tidak siap itu kan, kalau didukung berarti dia siap itu kan, pasti saya benar ya? Memang ya siap ya. Saya juga begitu sama sebaliknya, kalau dari koordinator semuanya saya punya pelindung, kalau memang itu saya terus lanjut, saya lanjutkan. Kalau memang tidak, saya juga mundur gitu kan. Mundur. Kalau ini kan Apa nggak ada yang melindungi? yang Saya yang melindungi. Mana saya kalau ini masih dikehendaki untuk arah ke sana, saya siap gitu kan. Untuk bersama kita semua gitu kan. Nah tadi juga Dr. Sidi bilang dia tidak siap untuk di acara kita sini kan gitu ya. Nanti saya minta mungkin saudara Topik untuk rekan-rekan nggak siapa Topik nanti dulu gitu ya, untuk memandu acara Idul Adha ya, untuk apa tuh Jab kabul. sholatnya atau kabulnya itu. Terus kedua untuk saya sudah bicarakan kemarin juga bisa waktu kepada kumpul itu kan untuk khotib imamnya itu kita yang sudah siap itu kan yang kita tunjuk si Kiai Ustaz Hadi Karyadi. Tadi rencananya itu khotib apa tuh Bilalnya kita ambil Santoso karena Santoso sudah di Asada, jadi kita ada komitmen di bapaknya Ustaz Saman, Mas Saman gitu. Gimana Pak Haji itu? Ya, itu Kumpulin lagi dulu. ya itu yang untuk acara intinya yang di pelaksanaan sholat ya. Nah saya juga minta dukungannya kepada setiap RT masing-masing untuk mendukung ada kegiatan ini semuanya biar acaranya lancar semua gitu kan. Nanti juga kita minta dukungannya untuk mustahiknya benar-benar diperhatikan gitu kan. Kemarin bisa ada santingan yang saya omongin itu kan, ada santingan dari RT ini ternyata tidak sesuai yang kita dari masjid sekian, tapi pas ke mustahiknya beda gitu. Situ saya ditegur langsung gitu. Nah ini jangan sampai terjadi hal-hal ini yang seperti kemarin gitu kan, harus kita perbaikin lagi gitu kan. Dari sininya benar, dari masjidnya benar, pas kesananya beda gitu. Ya itu maksud saya itu jangan sampai terjadi masing-masing RT-nya ya gitu. Tolong diawasin yang pengaturan pembagian distribusiannya itu yang pasti ya.
Dan saya juga minta dukungan semuanya nanti dari penyembelih, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak inginkan lagi gitu kan ya. Maksudnya biar gerak cepat gitu. Seperti kemarin memang saya akuin ada agak keterlambatan gitu ya. Makanya kita sampai sore pembagiannya pagi gitu. Makanya mungkin untuk tahun ini jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi lagi gitu. Itu pelajaran buat kita lah ke depan. Sementara itu dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh nanya, kira-kira supaya ngomong ada di sini mungkin dipakai apa ya yang di dalam kepanitiaan itu yang ngumpul lagi kapan supaya kita mengingat waktu ya. Jadi bisa langsung membahas persiapan di dalam pelaksanaan ini. Kita kan nih acaranya nih kalau dilihat dari hasil yang kita lihat dari TV-TV itu ya, kan di tanggal 10 tadi ya acaranya ya, 10 Juli itu ya. Berarti kita ketemunya tetap di malam Kamis lagi aja ya? Hah? Iya. Itu Sabtu seminggu lagi ya? Sabtu Iya. minggu hari dong. Tinggal seminggu depan, malam Sabtu, malam minggu depan berarti Iya. ya? Tuh. Malam Kamis Tidak besok. terlalu lama. Malam Kamis besok. Iya. Kan Sabtu depan kalau nggak salah. Iya. Masih mungkin kalau nggak Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Gitu. Ada. Nanti malam Kamis besok. Iya. Ini Tiga lagi. Seminggu lagi. Lama ya. Berarti kita ambil di malam. malam Sabtu malam. Ini kan ini malam Kamis nih. Malam Sabtu. Malam Senin kali ya. Malam Sabtu aja kumpulin dulu. Malam Minggu. Kumpulin dulu. Iya. Malam Minggu. Nah itu ada beberapanya bagaimana terbaiknya. Iya. Kalau enggak langsung aja sekarang jadi untuk selimin aja. Untuk teknis itu sekarang itu tinggal ngumpul yang muda itu. Iya, nggak apa-apa itu langsung dibahas. Langsung aja sebarang aja. Orang-orang yang ada di Koordinatornya. Lesnya nggak bisa. Ini Pak Haji, jadi untuk kalau memang malam ini langsung dibentuk susunan kepanitiaannya bisa gitu. Ini kan ketua panitianya sudah terpilih Bapak Mustafa dan koordinator pun dilanjut. Jadi langsung aja ngomong yang ada di sini malam ini sekarang gitu. Ini maksudnya bagaimana nanti itu supaya punya schedule itu Pak Mus kira-kira kan tinggal 10 hari lagi kan. Iya, benar. Dokumentasi belum buat apa si Ini tadi ya. Malam Minggu aja ya benar. ada malam minggu udah Iya. menerima korban kan. Iya, benar. 3 hari itu udah bisa jalan sama Terus Senin Selasa Rabu Kamis. Iya betul. Malam minggu udah bisa sambil kerja bakti nyiapin. Ya udah, malam minggu ya. Malam Minggu. Ini sampai ke nanti nggak tahu. malam minggu besok. Enggak Pak, ada pertemuan di rumah PRT. Ada pertemuan malam minggu kan? Nggak ada. Enggak kemarin. Nggak ada. Kemarin waktu Wah itu mah Rabi guyon aja. Oh. Dulu jangan bercanda dong. Bisa. Nggak ada. Kalau bulan ada ketemu dengan dia. Kemarin dia ada Enggak saya maaf saya potong waktu di rumah saudara Darto ya dengar kira-kira kita semuanya dengar katanya ada pertemuan di malam minggu rumah Pak RW. Udah kita bersama mau yang baru mau yang lama. tahu Jailin. Nah, Itu kan kita kan Ya, itu kan jangan di publik begitu bicaranya. kemudian ada acara keluarga saya batalin juga gitu loh. Ya nggak gitu kalau bercanda tuh Iya, diukur benar. gitu karena itu kan penting gitu loh. Tahu ya. Gitu juga pada tahu.
Itu ada barang saya gitu. Rawai juga saya. Kira-kira itu aja. Kalau itu bisa, kalau nggak karena kemarin ada pengumuman itu sebenarnya nggak bisa kan gitu. Ya silakan Pak Ketua. Ya, bisa jadi masuk. Iya, kita sudah yus. Kirain mau motong kambing di rumah Pak RW. Bohong. Kalau suruh kumpul doang, ngambil kumpul terus disuruh ngapain? Pak Ketua, ini data ini udah biasanya Pak Ketua ya. Ada yang mau izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, ini langsung aja karena waktu udah malam. Tadi saya dengar mungkin saya nggak ngerti tentang namanya mustahik. Langsung aja ke poin ini. Mustahik karena kalau mustahik itu tahun yang lalu itu ada 103.300 kantong. Jadi biasanya per kakak. Itu per kakak. Jadi kalau RT 2 ini mustahik cuma 20. Tapi itu kebanyakan. Tapi pengalaman saya kadang-kadang perhatian terhadap pengurus lingkungan, kadang-kadang orang kaya juga mau dibagi juga Pak. Terus yang kedua, orang non muslim juga PCR. Nah jadi saya bingung kalau masalah jumlah mustahik, karena mustahik di RT 2 cuma 20 warga ya, cuma 20 kan tadi bacaannya warga mustahik. Biasanya sih hitungannya per kakak gitu. Bapak kakak semua dong. Iya. Biasanya tahun lalu RT 2 orang muslim 120 jumlah, sekarang tetap RT 2 mengajukan 100. Nah cuma ini enggak pengertian saya dalam jumlah masalah mustahik. Nah gitu, kalau memang mustahik di RT 2 cuma 20 gitu. Tapi kalau jumlah warganya saya tetap ambil kayak lama 100 kakak. Itu aja. Menurut saya mungkin akan dibahas lagi di rapat selanjutnya. Mungkin untuk masalah pertunjukan itu mungkin pihak yang lain tahunya dengan saya berapa kakak gitu. Saya itu aja mungkin nanti akan dibahas lagi di rapat menentukan mari yang Bang Mus kalau memang nanti belum Iya. Mustahik. Sekian dengan kalau kakak sekian dengan cuma kita kan ngambil umumnya kan di kayak di kan mustahik tapi ya bagus sama warga. Acuannya warga. malam minggu Jadi non muslim juga masuk. Ya itu kan Kalau enggak kan kita acuannya warga Pak. Non muslim itu masuk dong. Kaya masuk. nggak apa-apa kalau korban kan. Udah terserah. Kita mau sesuai itu ya. Karena kalau kita bilang mustahik tadi kan malam mustahik minggu aja sih Pak. masih sedikit kita kan karena makanya cuma 20 kalau mustahik kalau dari kakaknya warganya kan itu kan sekarang 100 lebih yang ada. Iya, makanya apa dia tanya. Kita ada 120 tapi bukannya 100. Juga sesuai dengan itu juga Orang hadisnya panjang. mungkin itu Pak Mus ya. Ya. Oh ya, kemarin juga pada ini semuanya ya ini sebagai informasi aja. Kemarin pada saat itu kekurangan kita di Solo. Nah, alhamdulillah jamaah sampai di ujung jalan Cilur sampai ujung Cilur. Nah, Solo kurang kuat. Terus saja terima kasih kepada saudara kita Bapak Jain ini telah membantu untuk memperbaiki sound. Cuman saya minta tolong dicek lagi ya Pak Jenny ya, cek lagi suara sound kita itu sampai di mana kan gitu kan, jangan sampai nanti dalam pelaksanaan ternyata terulang kembali kan gitu. Jadi gimana caranya, banyak ngecek di ujung sana sampai ujung jalan, satu jalan ini aja sampai di perempatan lapangan itu kira-kira kan di situ jamaah kita sampai di ujung jalan Duren. Itu sebagai muka terima kasih Pak Jenny ya sudah membantu untuk perbaikan sound kita ini, mudah-mudahan bisa memenuhi dalam pelaksanaan. Silakan kalau memang sudah ini tadi
selesai, kami kembalikan kepada sekretaris untuk ditutup. Enggak masalah son. Saya pikir nggak perlu son apa tambahan gede, nggak perlu, yang udah ada digunakan. Sekarang ruangan ini ada 2, nggak ada guna kan? 2 biji ruangan kecil gini, tambah keluarin aja 1, keluar cukup, sana 1 cukup, kok tambah toa, berarti mengeluarkan ide apa? Manage apa mengkikis pengeluaran kan? Sebetulnya yang udah ada itu udah maksimal, cuman cara penyetelannya. Kadang-kadang gasnya apa buas atau gedean, kemudian ngaknik gitu aja. Ya di sini cuma kritik. Sekarang di rumah saya udah kedengeran enak, udah enak, udah treble sama bass pas di kuping. Gitu. Saya kira itu aja. Udah ada aja yang dimaksimalkan. Udah nyampe ya, udah nyampe. Saya kira itu aja. Ada lain-lain kan nggak ada. Dari Pak Penasehat, kalau ada yang mau ditambahkan, silakan Bapak Rotanda Saudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Masjid Baitur Rahman, seluruh pengurus dan staf, juga pengurus RW, RW, dan RW dan RT, saya Ernul Dikir. Selamat bergabung di Masjid Baitur Rahman. Semoga masjid kita ini tambah makmur dan tambah semangat penulisan ini banyak berarti yang baru. Terima kasih waktunya Sekjen yang memberikan waktu pada saya. Maaf saya pakai ini ya Pak. Kenapa Pak Haji? Iya. Menyikapi tadi beberapa teman-teman kita yang sudah memberikan masukan, saran dan lainnya. Cuma saya selaku penasehat di sini karena Pak Jokowi, saya dan Pak Habib tidak hadir ya dalam kesempatan ini. Ini kurang enak badan. Mungkin saya tidak mewakili, nanti ada Pak Juki selanjutnya. Menurut hemat saya tadi banyak disampaikan oleh rekan-rekan RT, kemudian mantan RT, ketua panitia dan lainnya. Jadi dalam kesempatan ini yang perlu saya cermati dalam penyampaian tadi adalah ada beberapa poin. Yang pertama masalah kepengurusan. Pengurusan sudah oke, diteruskan kepada kepengurusan sholat Idul Fitri ya, ini sudah oke. Nah ini tentunya kita semua ini sudah tahu setiap tahun kan kita laksanakan baik Idul Fitri, Idul Adha kita berjalan dengan sukses dan lancar, gitu kan? Sukses dan lancar, ataupun kecil-kecilnya mungkin ada, tapi itu tidak jadi menunjukkan satu masalah yang besar ya, hanya sekedar masukan saja. Nah, jadi ada beberapa hal ini, tentunya kita harus konsisten, ya, konsisten artinya kita kerjasama kompak, ya, konsisten juga dalam kepentingan. Yang keduanya ada solid, kemudian berperan aktif dan berfungsi. Kita berfungsi mungkin ada yang sebagai ini lihat sana kosong ya, kita selalu operatif gitu ya, overlapping lah kesana kesini untuk memantau kegiatan-kegiatan dalam hal penyembelihan atau misalnya urusan kata pembagian dan sebagainya. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua tentunya karena sekarang ini kita lagi musimnya PMK, ya kan? Apakah sudah berkoordinasi belum? Nunggu waktu tinggal beberapa hari lagi kita ini melakukan kegiatan penampungan dan pemotongan hewan. Apakah kita sudah berkoordinasi dengan dokter hewan apa belum ya? Karena kan tadi kalau saya baca di TV itu memang sangat lisan sekali, sangat ini sekali gitu kalau kita dengar kepada pengorban atau misalnya yang menerima daging korban tentunya harus melihat apa daging korbannya, kemudian lidah tadi Pak disebutkan kan bagian mulut berarti kan kemudian kaki. Nah, apakah ini nanti sudah bebas daripada pemeriksaan dari dokter hewan apa belum? Tentunya kita berkoordinasi karena masih ada beberapa hari lagi tentunya. Ini mungkin yang lebih tahu nanti kan Pak Yuki ya, sama-sama kita nggak begitu memahami masalah
mana hewan yang sehat, mana hewan yang tidak, seperti itu. Kita nggak tahu, tahunya kita berdaging aja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga mereka begini Pak. Masalah tadi Pak Ustadz Rusidi mengatakan bahwa untuk khotib Idul Adha itu kan sudah siap Ustadz Andi Karyadi. Nah, tentunya bagi saya nih ya, pribadi, masukan boleh aja kan, masukan boleh saja. Kalau kita lihat Pak Ustadz ini udah deal Pak ya, udah deal dalam udah deal. Kan ini mohon maaf, Pak Ustadz Karyadi ini kan sering di sini Pak, Jumatnya, dan bahkan dulu si Dul itu kan juga dia kan gitu, sering lah di sini pasti. Kalau memangnya kita lebih netral gitu kan, tidak Pak Ustadz Karyadi, mungkin masih ada waktu. Apakah itu sudah disetujui atau belum? Apakah kita masih ada kesempatan mencari? Karena kalau menurut saya itu pribadi, Ustadz Karyadi itu sering di sini, gitu. Sering di sini Pak. Orang intinya kok sama itu loh. Ustadz sini begini bahasanya hampir sama, Ustadz sini kok keras juga. Ustadz sini itu keras Pak dia, cuman dia nahan aja gitu. Ya ini barangkali kalau misalnya nanti ada perubahan untuk khotib Idul Adha aja ya, saya mohon itu tidak mungkin lagi. Kalau memangnya sudah tidak ada, itu sudah deal, ya apa boleh dibuat ya sudah, gitu kan? Karena pengusaha mungkin udah konsolidasi ke sana kan, gitu ya, udah ke sana. Gitu. Dan kalian nanti ada teman-teman mempunyai tujuan lain, itu di rapat ini lebih baik kita buka daripada nanti kita di luar kita bicara itu, gitu ya. Saya mohon maaf menurut Ustaz itu masalah khutbah, gitu kan. Tapi kalau misalnya masih ada lain-lain, ya kita bisa bahas sekarang juga. Gitu. Itu saja barangkali masukan. Kalau yang lain-lain saya rasa udah bagus, sudah kita sudah konsisten tiap tahun seperti ini melaksanakan kepanitiaan. Barangkali nanti yang berfungsi itu ya silakan nanti sedang berrating ya untuk pelaksanaan tugasnya seperti itu. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada klarifikasi saya mencari khotib kepada rapat pertemuan pertama yang pokok-pokok sambil ngopi, kesepakatan DKM dan juga ketua PHBI, kalau juga ada, masalah juga ada, makanya saya belum biar suaranya lantang itu saya ambil Saudari Karyadi jauh-jauh hari, saya hubungi jauh-jauh hari. Nah kemarin di kedua harinya ke sana udah ke rumahnya langsung, walaupun nggak bawa surat lamaran. Kemudian yang kedua, ini demi Allah saya ngomong, Idul Fitri kemarin, padahal disuruh itu, maaf ya Bu ya, itu udah jauh-jauh hari suruh nyari khotib Idul Fitri, ditunjuklah bisa Samsul Bahri, sampai Min 1 belum dipastikan. Beliau juga akhirnya kamu sendiri yang ke sana. Tapi kan nggak jadi katanya. Nggak boleh nggak. Iya. Waktu itu kan saya udah mau ke sana juga. Awal udah kedua kata Dina nanti nunggu poin dulu surat dulu. Saya nunggu surat. Katanya nggak berani kabarin, katanya bagus di jalan. Ya maaf kalau gitu mah yang lama masih bahas lagi. Bukan. Ya biar jelas, biar berantak. Ya. Artinya bukan begini, enak gitu. Artinya begini, jangan sampai ini mendadak lagi nyari waspada. Karena kemarin itu sebenarnya kalau menuju Ustaz Samsul, saya pasti yang ditunjuk imamnya sama Ustaz Samsul. Ustaz Samsul ngobrol ke saya terus itu jangan kemana-mana, karena beliau biasa Jumat juga, Fitri juga, yang lalu juga kan saya. Jadi makanya saya nggak berani keluar. Harusnya saya di Al-Muhajirin sampai Min 1 saya nungguin kabar itu. Sampai Min 1 Al-Muhajirin DKI sana Pondok Kelapa itu lagi nungguin sampai saya Min 1 besok malam itu besoknya. Ini saya nanya Mumus sama dia, katanya belum ada lamaran yang ke sana.
tetap di sini. Tapi komennya bosen katanya Ustaz Rosyidi mulu, kan gitu. Iya. Ini Ustaz Rosyidi, ini Ustaz Rosyidi. Makanya pas begitu ada lamaran ke rumah, saya suruh khotib di Al-Ikhlas Pondok Kelapa, saya terima. Kemudian untuk ijab kabul di sini saya nggak bisa bantu, kan gitu. Jadi saya ambil keputusan aja langsung, insya Allah Pak, insya Allah deh. Karena saya anggap khotib yang untuk Dr. Rahman juga dapat. Jadi saya sudah nggak meragukan lagi untuk menunggu-nunggu, gitu Bang Khotib. Jadi makanya jangan sampai keluar lagi seperti hari Idul Fitri. Karena apa? Walaupun saya yang tampil atau Santoso yang tampil, karena mungkin penilaian beliau kan, walaupun saya masih belum baik, belum bagus, tapi mungkin pilihan beliau itu yang pantas mungkin Rosyidi atau Santoso, entah dari dengar dari suaranya apa dari makronya, nggak ngerti deh saya juga orang bodoh ya. Jadi itu barangkali makanya pas begitu tampil suaranya sumbang. Selama ada Ustaz Rosyidi mah kita semua nggak bakal bisa tampil, karena Rosyidi lagi. Makanya saya ngambil keputusan khotib di Pondok Kelapa untuk Idul Adha ini. Saya nggak marah sama siapa enggak, cuman ya ini ada tawaran jangan sampai saya Idul Fitri saya gagalkan gitu, sehingga saya nggak keluar lagi. Makanya bukan berarti solaris, memang nyari usaha sekarang agak susah nyari usaha sekarang, apalagi yang nilainya 3 juta ke atas udah nggak ada. Ustaz PH. Kalau Makanya nilai duit PH saya bilang. iya, Kalau Ustaz jangan jadi Ustaz. saya Saya potong ya. Kalau jangan bicara duit lah, Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya marah. Guru yang saya tawarkan nggak pernah bicara duit. Terserah orang mau ngasih. Kalau udah bicara duit, berarti orientasinya ke duit. Baitur Rahman gope, udah dianggap udah. Maaf nih, ini pengalaman saya. nggak, maksudnya apa nih? Iya, maksudnya jangan bicara orientasi duit. Berarti kan Pak Ustaz sendiri pengen sekian bayarannya di sini. Ya Allah, demi Allah. Nah, Saya kalau kan- duit lu udah bagus. Gini, Jangan Pak RT, disebut. mohon maaf Wah, nih. terus nilai rupiahnya jangan disebut. Siapa yang nilai rupiah? Gitu. Gini. Kalau Kang Mus itu kan biasanya nyari yang jauh, seperti apa nih? Hai, Iya, itu nilainya 3 juta katanya. budgetnya. Iya, budgetnya itu 3 juta. 2 juta, 3 juta. Cuman kita kan kalau ya diiyain begitu kan, kita sebagai pengurus masjid ini kan kontra sama ibu-ibu, karena ibu-ibu juga merasa mencari dana, kemudian diminimalisir, sehingga ya nyari yang motif kita aja yang kekes, yang harganya masih standar untuk menghemat biaya. Itu tujuannya, bukan cerita duit. Saya mah mau dikasih berapa aja nggak pernah cerita sama orang. Itu mau nggak pernah masang target, baik acara sesuatu selamatan dengan kemana juga nggak pernah, demi Allah. Itu malah banyak ikhlasnya saya mah. Itulah. Makanya nanti nih kalau ya, kalau memandu di sini, memandu takbir, memandu apa, ijab kabul, itu dari sejak jam 8 atau 9 itu sampai akhir. Itu kita harus standby karena ada susulan itu memang capek untuk ngadepin itu, apalagi orangnya nunggu orangnya belum datang, kita nunggu ijab kabul, seharusnya kita istirahat, terus ngomong lagi ya ini kan resiko kita sebagai pengurus, gitu aja. Nah kita berkolaborasi aja sama teman-teman, karena saya punya pengalaman juga begini. Seorang ustadz yang seharusnya mengertilah doa transaksi ijab kabul itu harusnya ngerti, tapi begitu min 1 dia minta doa ijab kabul ini begini, saya buatkan sampai akhir. Ketika sudah dibuatkan, akhirnya dia korban sendiri, mandiri, bukan bersama-sama di masjid lagi.
sekarang kan sudah banyak hadis, ayat, anjuran, tema-tema yang ada di Google lah. Silahkan cari atau tanya sama Ustadz bagaimana cara doanya. Jadi hal-hal seperti itu mudah kita pelajari dengan cara singkat maupun apa. Itu saya nggak jadi masalah. Nah, pengalaman saya itu jangan sampai seperti Idul Adha kemarin. Min 1 masih belum sowan ke Ustadz, lamaran belum nyampe, makanya tolong Din. Siap Ustaz. Nanti besok kalau sudah jadi ke lamaran sana. Tapi ini juga karena tadi sudah ngambil kesimpulan positif, akhirnya sekarang mau dirubah terserah. Karena barangkali pilihan saya itu nggak saya, nggak apa-apa. Nanti saya risikonya Kalau saya. masalah dirubah jangan, karena Ustadz itu mengiyakan. Iya. Jangan, kalau saya nggak setuju kalau gitu mensepelekan panitia di sana, gitu loh. Nggak, saya nggak setuju. Berarti nggak menghargai panitia di sana. Begitu kita juga tiba-tiba nih gagalin mau usah nih ada apa? Kan dananya berarti nggak percaya sama panitia Risiko gitu. saya lah, biar malu di sini, malu di sana nggak apa-apa lah. Jangan. Kalau memang ada perubahan silakan. Kalau Ustadz udah di sana, deal ya udah dilanjut. Ini kan Karena masukan, menjaga nama baik Pak Ustadz, gitu. ini kan masukan. Barangkali forum rapat ini ada yang mau Iya, bertanya masalah itu kan barangkali ada. Kira-kira tetap Kalau misalnya ada itu silakan, akan kalau udah berubah. enggak ya udah kita ikutin apa yang sudah diputuskan oleh Pak Ustadz Sidi gitu ya. Saya ini apa aja ini Mas Awal bukan hal kayak gitu saya mau kayak kalau menurut saya pribadi nih orang bodoh, kalau udah di sana udah berarti tanggung jawab dong, ya kan? Seandainya panitia ini memutuskan mencari lagi silakan. Tapi ini saran saya pribadi buat Pak Ustadz, jangan diputus masalah di sana. Karena kenapa? Nama baik Pak Ustadz, itu aja. Baiklah, mohon maaf tadi ya. Jadi karena tadi sudah keluar ke kepanitiaan sebenarnya itu. Artinya ini sebagai masukan tadi. Nanti pada saat malam itu, tadi sudah sepakat malam itu balik panitia akan membahas masalah teknis dan pelaksanaannya semuanya. Berdasarkan saran-saran itu nanti malam itu juga kita cara mana? juga panitia. Tapi kita kira-kira itu ya. Tadi sebagai masukan-masukan aja. Ya. Saya juga minta maaf, mungkin agak keras saya ngomongnya. Begitulah saya keras di pertemuan ini, tapi di luar ya sesuai saya. Dari Bapak Lindung, Pak Barusan. Silakan. Singkat tadi ya, tugas ya halnya nggak formil sih menurut saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat DKM Nabi Baitur Rahman, serta bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah saya menyikapi dari awal tadi ada ungkapan bahasa dari DKM bahwa sesuai dengan Juklak. Nah, jadi ini kita prosesnya dulu yang tahu. Berdasarkan Juklak, PHBI itu apa sih? PHBI apa PHBI? Panitia Hari Besar Islam. Jadi seluruh kegiatan yang bentuknya dalam Hari Besar Islam itu adalah hak prerogatif PHBI. Kira-kira begitu jumlahnya ya pada ganda. Makanya timbulnya adanya PHBI. Sebelum-sebelumnya kita nggak pernah ada tuh, nggak pernah ada. Kita bentuk baru. Nah sekarang ada PHBI. Artinya hak prerogatif itu ada di PHBI dalam pembentukan kepengurusan. Ini perlu dipahami dulu di sini prosesnya. Jadi sehingga kita ya nggak mengarah dulu ke mekanisme. Jadi prosesnya dulu nih. Kemudian PHBI setelah dibentuk kepanitiaan, dia harus mendapat rekomendasi dari Ubudiyah. Ya, Ubudiyah kemudian harus mendapat rekomendasi dari DKM. Itu dulu prosesnya. Kalau itu udah berjalan semua, artinya clear, nggak ada masalah tuh. Nah, kemudian pada saat kita rapat, itu jumlahnya sudah ada, harusnya sudah ada.
kemudian kita melangkah ke mekanisme, termasuk persiapan SDM atau people orang yang bertugas besok masuk, ya kan, di hotel, ya itu proses yang benar. Jadi ini kalau saya lihat tadi saya bingung juga, yang satu bahas ini, satu bahas itu, gitu jadi tempur. Tapi kalau prosesnya udah benar, menurut saya tuh nggak ada lagi cerita. Jadi yang dibahas langsung mestinya mekanisme udah. Besok pelaksanaan mau bagaimana, kan itu intinya, ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, mungkin para ketua RT, ya, kemudian Pak RW juga mungkin belum tahu persis, ya, prosesnya seperti apa. Sehingga wajar aja kalau ada ketua RT yang tanya, apakah bentuk panitia baru, kan gitu kira-kira ya. Nah itu wajar, karena mungkin hari ini ya saya pertegas, kira-kira berarti oh ternyata prosesnya seperti ini. Seluruh aktivitas kegiatan PHBI, ya apapun bentuknya itu adalah di bawah naungan PHBI, ya. Kemudian rekomendasinya harus mendapat dari Ubudiyah yang berkaitan dengan bentuk kegiatan keagamaan atau ibadah lainnya. Terakhir itu rekomendasinya dari DKM Masjid Jami Baitur Rahman. Itu pun nanti DKM punya sikap sendiri, ya setelah dia berkonsolidasi dengan pengurus lainnya. Kira-kira begitu tuh gambarannya. Jadi mungkin untuk depannya, ya untuk depannya PHBI langsung membuat panitia, kemudian rekomendasi ke Ubudiyah langsung ke DKM. Nah begitu rapat lagi langsung juklaknya ke mekanisme pelaksanaan. Kira-kira begitu. Ya mungkin dari saya cukup, kurang lebih mohon maaf. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu saran tadi, makanya saya serahkan sudah ke panitia tadi kan. Jadi malam minggu nanti supaya dibahas semuanya. Ya. Terima kasih ya Pak Bahlul atas saran-saran. Iya. Ya, saya kira itu yang perlu kita akhiri. Kalau ini sudah tidak ada lagi, ya kita kembali sebentar. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua DKM sebagai pimpinan rapat kita pada malam ini dalam rangka pembentukan kepanitiaan Idul Adha atau Idul Kurban Masjid Jami Baitur Rahman periode 1443 Hijriah. Alhamdulillah telah kita sepakati bersama bahwa kepanitiaan Idul Adha, Idul Kurban adalah kelanjutan dari panitia BAS atau Idul Fitri. Tentunya untuk struktur kepanitiaannya nanti akan kami sampaikan pada rapat selanjutnya, yaitu rapat teknis pelaksanaan atau persiapan Idul Kurban atau Idul Adha. Malam ini kita sesuai agenda rapat kita, yaitu pembentukan kepanitiaan Idul Adha atau Kurban 1443 Hijriah di Masjid Jami Baitur Rahman. Alhamdulillah sudah terlaksana dan berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala kehadiran para bapak-bapak pengurus semua, baik dari pengurus DKM maupun pengurus RW maupun pengurus RT semua, tokoh masyarakat, atas kehadirannya demi pencapaian yaitu cita-cita kita bersama untuk memakmurkan masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini, apa yang kita laksanakan ini tentunya mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari saja acara rapat ini kita takzimkan dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Rasyidi HS. Silakan untuk takzim doa, yaitu dari Ubudiyah diserahkan dari Pak Ustaz Rasyidi. Dari beliau kami silakan. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga masyarakat pada umumnya kebagian
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 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 Barakallahu kabul. Terima kasih. Dengan kita dengan doa maka selesai sudah rapat kita pada malam ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.